Manusia dilahirkan berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang bermata biru, ada yang rambut ikal, ada yang berkulit putih. Demikian juga dengan penyakit. Bahkan pada anak kembar pun penyakitnya berbeda. Contohnya, ada yang punya penyakit jantung, hipertensi, diabetes, penyakit imun, bahkan kanker. Mengapa demikian? Susunan DNA pada manusia tidak ada yang sama. 0,1% DNA berbeda di setiap orang. Tubuh manusia terdiri dari 100 triliun sel. Setiap sel memiliki inti sel, kecuali sel darah merah. Setiap inti sel memiliki 46 kromosom. Sepasang kromosom berasal satu dari ayah dan satu dari ibu. Kromosom adalah gulungan rantai panjang DNA. Gen adalah potongan dari untaian panjang DNA yang menjadi protein tertentu. Protein berperan dalam berbagai macam fungsi tubuh. Lalu, apa perbedaan antara gen dan genom? Gen dianalogikan seperti satu resep masakan. Sedangkan genom seperti satu buku resep lengkap. 0,1% perbedaan tersebut diibaratkan kalau terjadinya typo pada susunan DNA manusia akan menyebabkan perbedaan protein yang dihasilkan. Perbedaan susunan basa DNA itu disebut dengan single nucleotide polymorphism atau SNP. Perbedaan SNP ini bisa menghasilkan protein yang berbeda, sehingga muncul fenotip yang berbeda. Fenotip adalah ekspresi dari gen yang bisa dilihat seperti tinggi badan, warna mata, warna kulit, jenis rambut, bahkan resiko penyakit. Jadi, selain lingkungan, makanan, usia, gen memegang peranan penting. Dengan mengetahui informasi tentang genom tubuh, ini dapat membantu menjaga kesehatan secara personal. Kanker merupakan salah satu penyakit yang paling ditakuti di seluruh dunia karena penyakit ini sulit diobati dan risiko kematiannya tinggi. Mengapa tingkat kematian penderita kanker tinggi? Karena seringkali penderita kanker baru menyadari setelah timbul gejala, di mana umumnya sudah pada stadium lanjut. Padahal 40% kanker dapat dicegah. Bagaimana cara mencegahnya? Yaitu dengan mengetahui faktor risiko yang dapat menyebabkan kanker, seperti makanan, usia, polusi, gaya hidup, dan genetik. Saat ini, Anda dapat mengetahui prediksi risiko kanker berdasarkan profil gen Anda dengan melakukan pemeriksaan genomik C-ARIS atau Canceris. Pemeriksaan genomik C-ARIS merupakan salah satu pemeriksaan untuk memprediksi 13 jenis kanker yang paling umum berdasarkan analisis lebih dari 200 gen low penetrance. Kanker apa saja yang dapat dideteksi? Dengan pemeriksaan ini, Anda dapat memprediksi risiko Anda terkait dengan beberapa jenis kanker tersebut. Dengan mengetahui informasi gen, maka seseorang dapat memprediksi risiko beberapa jenis kanker dan melakukan konseling dengan dokter untuk mengubah gaya hidup secara personal. Saat pandemi, semua aktivitas cuma bisa dilakukan di dalam rumah. Anak-anak jadi gampang bosan deh. Ayo Bunda, kita permanis hari mereka dengan menggunakan Gulafit. Gula bervitamin pertama di Indonesia. Selain memberikan rasa manis dan lezat, Gulafit juga membantu memberikan kekebalan tubuh, menjaga kebugaran, serta menambah energi. Gulafit, gula kristal putih bervitamin. Lebih dari sekedar manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini Klinik Artagraha Peduli bekerja sama dengan Laboratorium Klinik Prodia mengadakan webinar dengan tema Predict Your Future Health from Your DNA, disponsori oleh Prodia Laboratorium dan Gulafit.
Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dr. Gandis Ayuwardani, dokter klinik Artagraha Peduli, sebagai moderator pada sore hari ini, yang akan memandu jalannya webinar ini dari awal hingga selesai. Telah bergabung narasumber bersama kita, Dr. Zizke Marisa. Halo dok, sore. Nah, sebelumnya, izinkan saya membacakan CV dari Dr. Zizke terlebih dahulu. Dr. Zizke menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Sriwijaya Palembang, lalu Master in Biomedical Science di Universitas Diponegoro, dan bekerja sebagai dokter umum di Public Health Center pada Maret 2008 sampai dengan Agustus 2008. Bekerja di unit emergensi Rumah Sakit Pelabuhan Palembang pada Juli 2008 hingga 2011. Sebagai dosen di Departemen of Medical Biology Faculty of Medicine, Universitas Sriwijaya Palembang dari tahun 2010 hingga sekarang. Setiap individu memiliki karakter gen yang berbeda yang berpengaruh terhadap kesehatan dan resiko penyakit yang dimiliki. Seiring perkembangan teknologi saat ini, kemampuan mendiagnosa penyakit menjadi lebih cepat dan akurat. Salah satunya dengan teknologi DNA yang mampu mendeteksi probabilitas penyakit sedari dini. Untuk mengetahui apa dan bagaimana teknologi DNA, mari kita dengarkan pemaparan materi dari Dr. Zizke. Untuk para audiens, diharapkan untuk mengisi absen, dan yang ingin bertanya, nanti boleh pertanyaannya dituliskan di kolom chat, dan jangan lupa untuk menuliskan nama, instansi, dan domisili, karena di akhir acara akan ada kejutan menarik untuk pertanyaan terbaik dari Gulafit dan Laboratorium Klinik Prodia. Untuk Dr. Zizke, saya persilakan waktunya. Oke, terima kasih Dr. Gandis atas perkenalannya yang sangat baik sekali. Selamat sore kepada para audiens sekalian. Izinkan saya untuk langsung share screen untuk sharing ataupun berbagi tentang topik pada hari ini. Oke. Seperti tadi sudah dijelaskan pada saat perkenalan oleh Dr. Gandis bahwa setiap orang itu memiliki perbedaan, tapi juga memiliki persamaan. Kalau tadi kita melihat videonya dari Prodia sudah lengkap sekali, sebetulnya jelas banget itu gimana setiap individu itu sebetulnya sebagian besar itu sama komposisinya, tapi ada yang sedikit perbedaan, dan itulah yang menyebabkan kenapa ada yang matanya belok, ada yang matanya sipit, atau ada yang rambutnya panjang, yang bergelombang, ataupun ada yang lurus. Oke. Tadi terima kasih sudah ada perkenalan, berikut sekilas CV saya, kita langsung aja. Jadi tema yang diamanatkan kepada saya untuk sore hari ini adalah tentang genetika, fungsi genetik atau peran genetik dalam memprediksi bagaimana kesehatan kita ke depannya. How to predict your future health life through your DNA. Saya ambil judulnya Genetic A Book of Life. Kenapa dibilang buku kehidupan? Karena sebetulnya dalam genetika kita inilah terekam dan tercatat semua sejarah maupun masa depan kita. Akan sakit apa nih di masa tuanya, atau nanti ketika tua bisa terkena penyakit-penyakit tertentu enggak. Nah, semua itu sudah ada di genetikanya kita. Kalau misalnya kita lihat timeline ini dari bayi, terus anak-anak, terus remaja, dewasa muda, sampai akhirnya nanti ke usia tua. Inginnya di setiap masa perkembangan ini kita tetap sehat dan energik. Ketika usia tua tentu pilihannya apakah kita ingin terbaring dirawat di rumah sakit atau ingin sehat. Saya rasa sebagian besar dari kita inginnya tetap sehat, energik, bisa keliling dunia bersama pasangan, atau bisa berkumpul bersama keluarga, anak cucu. Nah, bagaimana kita di masa tua nanti itu sebetulnya dipengaruhi oleh pilihan kita saat ini. Menurut data-data terbaru, ternyata sekarang ini yang banyak mengancam adalah penyakit tidak menular. Kalau dulu kan yang paling sering didengar adalah TBC, diare. Itu adalah penyakit-penyakit yang mudah sekali menular. Nah, sekarang ini penyakit tidak menular itu ternyata banyak terjadi di masyarakat dan banyak mengancam usia muda. Contoh-contoh penyakit tidak menular yang paling umum, contohnya adalah diabetes atau kencing manis.
dan juga hipertensi atau tekanan darah tinggi. Berhubung kemarin setelah kita 16 Maret 2020 dinyatakan harus lockdown dan tinggal di rumah, ternyata jumlah pasien diabetes atau kencing manis itu meningkat selama pandemi. Indonesia malah naik ke peringkat 7. Ini tentu mengkhawatirkan karena kalau semuanya sudah pernah dengar, kencing manis atau diabetes ini adalah suatu penyakit yang banyak komplikasinya dan dapat mengurangi kualitas hidup dari seseorang. Oke, prevalensi penyakit jantung juga terus meningkat, dari penderita kanker pun juga ternyata meningkat. Ada tren peningkatan penyakit tidak menular. Kalau dilihat, sepertinya diabetes, penyakit jantung, kanker ini tidak mutlak penyakit genetik. Dia adalah penyakit yang sifatnya multifaktorial. Banyak faktor risiko yang menyebabkan timbulnya penyakit ini. Salah satunya adalah genetik. Nah, ini akan kita bahas. Kenapa sih genetik itu penting sekali bagi kita dalam mempertahankan, menjaga, dan meningkatkan kesehatan. Kalau tadi saya sudah bahas tentang non-communicable disease, mungkin sebaiknya saya juga jelaskan juga apa saja yang tercantum di PTM ini. Ada penyakit jantung, penyakit CVD, atau cerebrovascular disease atau stroke, lalu ada kanker, di sini ada penyakit paru, tumor paru atau kanker paru, dan ada penyakit DM, diabetes mellitus. Ternyata jumlah kematian di seluruh dunia ini terbanyak disebabkan oleh penyakit-penyakit yang tidak menular atau yang non-communicable disease. Kita pikirnya bahwa kebanyakan meninggal nih karena penyakit menular nih. Enggak, sekarang ini sudah temanya adalah penyakit-penyakit yang tidak menular. 17,9% kematian disebabkan oleh penyakit jantung dan cerebrovascular disease, 9,3% oleh kanker, 4,1% oleh kanker paru, dan 1,5% oleh kencing manis. Kalau per satuan penyakit tampaknya sedikit, tapi kalau kita lihat secara gambaran besarnya, ternyata sangat tinggi angka kematian disebabkan oleh penyakit tidak menular. Padahal satu kuncinya untuk penyakit tidak menular ini adalah dia bisa dicegah. Pencegahan sangat penting pada PTM sehingga tidak menimbulkan komplikasi maupun kematian. Lalu yang juga menjadi ancaman adalah ternyata penyakit tidak menular ini bisa mengenai semua orang dari seluruh golongan. Mau ekonominya kuat, ekonomi lemah, mau tua, mau muda, mau pria, mau wanita, ataupun semua suku bangsa dari seluruh dunia bisa menderita penyakit tidak menular. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, penyakit tidak menular itu adalah penyebabnya multifaktorial. Ada faktor risiko genetik, lingkungan, dan gaya hidup. Yang bisa dimodifikasi tentu faktor risiko lingkungan dan gaya hidup. Yang tidak bisa kita modifikasi adalah faktor risiko genetik. Karena ini tidak bisa kita modifikasi, berarti dengan mengetahui bahwa kita memiliki atau tidak memiliki faktor risiko genetik, maka kita bisa mengencangkan upaya kita dalam mengatur faktor risiko lingkungan dan faktor risiko gaya hidup yang bisa kita modifikasi. Lalu sekilas lagi kita bahas, apa sih genetik? Genetik itu sebetulnya kalau berdasarkan definisi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pewarisan sifat atau karakteristik. Jadi kalau dibilang pewarisan sifat, apakah gen itu diwariskan oleh orang tua? Betul, seperti yang di video pembukaan tadi, masing-masing kita memiliki sepasang kromosom yang dapatnya dari ayah dan ibu. Jadi kita ini adalah perpaduan sempurna dari ayah dan ibu kita. Dan seluruh proses hidup di dalam manusia itu dipengaruhi oleh gen yang bernafas, berpikir, lalu untuk pengolahan metabolisme itu juga dipengaruhi oleh genetik. Tadi juga ada di videonya diibaratkan bahwa DNA itu adalah sebuah buku resep. DNA secara keseluruhan. Kalau kita punya buku resep, berarti kita mau masak nih, ada makanan yang ingin kita buat. Lalu untuk membaca buku resep, kita butuh satu resep masakan untuk memilih satu masakan. Resep masakan kita ibaratkan dengan gen. Kalau DNA adalah untayan panjang
yang kalau diuntai di dalam tubuh manusia itu bisa sampai ke matahari dan bulan bolak-balik sampai 30 kali, saking panjangnya. Nah, kalau kita bagi per segmen, itu adalah gen. Gen itu adalah segmen atau potongan DNA yang mengandung instruksi tertentu. Misalnya mengatur kecerdasan ada di gen tertentu, mengatur misalnya warna mata juga ada di gen tertentu. Nah, gen ini ibaratnya resep masakan. Kalau udah dimasak, jadinya adalah produk masakan. Contohnya misalnya kue. Kalau produk dari gen apa? Itu adalah protein. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pernah ada lagu yang booming zaman dulu itu, bahwa ada butiran debu ya kalau nggak salah. Ternyata manusia bukan butiran debu nih. Manusia itu sebetulnya tersusun dari protein. Apa-apa di dalam tubuh kita itu adalah protein. Lalu, seperti yang saya bilang tadi, gen itu adalah segmen DNA yang berisi urutan DNA tertentu yang membawa materi genetik unik dan khas, karakteristik seorang individu. Anak kembar, walaupun dia identik, tetap saja ada perbedaan. Seperti yang tadi juga ada di video, kita antara satu sama lain, sebetulnya susunan DNA-nya 99,9% itu mirip, sama. Yang beda hanya 0,01%. Tapi perbedaan 0,01% inilah yang menyebabkan si A tampilannya berbeda dari si B, atau si C juga beda dari saudara kembarnya si D. Itulah yang membuat tiap-tiap kita unik. Sehingga sebetulnya sekarang ini yang digembar-gemborkan adalah personalized medicine. Jadi terapi itu di kemudian hari nggak akan lagi misalnya, oh saya demam, lalu ada yang lain juga demam. Obat demam saat ini yang umum diketahui adalah paracetamol nih, 500 mg. Tapi nanti di kemudian hari mungkin saja saya yang demam hanya butuh paracetamol dengan dosis 300. Sementara orang lain mungkin butuhnya ada yang 500, ada yang 750. Nah, personalized medicine atau customized treatment itu di kemudian hari bisa terjadi setelah kita mengetahui nih profil genetik dari masing-masing individu. Sehingga nanti pengobatannya akan lebih tepat sasaran. Karena apa? Karena kita sudah tahu susunan gen seseorang itu gimana, apakah ada variasi atau tidak. Gen ini dibilang membawa materi genetik unik dan khas karakteristik. Dibilang khas karakteristik berarti tidak melulu membawa informasi yang sifatnya normal-normal saja. Contohnya bentuk mata, warna rambut, tinggi badan, golongan darah. Namun, gen juga membawa informasi mengenai apakah kita dapat mengidap suatu penyakit tertentu ataupun mengidap kerentanan terhadap penyakit tertentu. Jadi, bisa mengetahui bahwa kita sakit A atau B, atau mengetahui kita rentan sakit A atau B. Berbeda. Nah, kalau genomik itu beda lagi. Kalau tadi kita bicara genetik atau gen, itu adalah satu saja, singular. Sementara genomik adalah keseluruhan gen di dalam tubuh kita, yang diduga saat ini kurang lebih 23.000 sampai 30.000 gen yang baru diketahui. Keseluruhan informasi genetik di dalam tubuh seorang adalah genomik. Jadi kalau dibilang ada genetic testing, ada genomic testing. Genetic testing berarti dia hanya melihat bagaimana susunan DNA di dalam satu gen tertentu. Sementara kalau genomik itu berarti melihat seluruh DNA atau susunan DNA di dalam tubuh seseorang. Sehingga kalau kita periksa genomik nih, kita bisa tahu secara keseluruhan mengenai karakteristik seseorang, baik itu fisiologis atau sehat maupun patologis atau penyakitnya. Nah, di dalam tubuh kita tadi sudah ada nih informasi di awal tadi, 0,1% perbedaannya. 0,1% perbedaan antara manusia satu dan manusia lain itu dikenal dengan istilah variasi genetik. Jadi memang tidak ada yang sama persis 100% satu orang lain dan orang berikutnya. Variasi genetik itu adalah variasi dalam susunan DNA manusia. Ada yang sifatnya normal dan tidak menimbulkan konsekuensi kesehatan apapun, namun ada juga yang variasinya bersifatnya abnormal. Kalau variasi yang abnormal ini, ada yang namanya polimorfisme,
ada yang namanya mutasi. Mungkin tampak sulit nih kalau misalnya ada istilah begini, oh ada yang polimorfisme, ada yang mutasi. Bedanya apa sih? Nah, kalau polimorfisme itu, ini menyebabkan seseorang rentan menderita penyakit atau kondisi tertentu. Polimorfisme adalah variasi susunan DNA manusia yang banyak sekali dijumpai di populasi. Jadi misalnya dalam satu komunitas bisa lebih dari 1%. Contoh ada 100 orang, kurang lebih berarti mungkin ada 2 atau 3 orang yang memiliki variasi DNA. Apakah lantas langsung sakit kalau ada polimorfisme? Tidak. Yang terjadi adalah dia akan rentan. Contoh-contoh penyakit yang memiliki faktor risikogenetik tipe polimorfisme adalah yang multifaktorial tadi, yang penyakit-penyakit tidak menular. Contohnya, yang penyakit kanker, hipertensi atau darah tinggi, kencing manis atau diabetes mellitus. Itu adalah 3 penyakit paling umum yang sudah jelas panel-panel genetiknya. Nah, bagaimana dengan mutasi? Kalau mutasi adalah variasi dalam susunan DNA manusia yang sangat jarang dijumpai di populasi umum. Dan kalau seseorang ada mutasi di dalam tubuhnya, maka orang tersebut otomatis langsung menderita penyakit genetik tertentu. Contoh penyakitnya apa sih? Mungkin yang bisa disebutkan adalah contohnya thalassemia. Thalassemia itu cukup banyak dijumpai di negara kita, yang menyebabkan penderitanya harus menerima transfusi darah terus-menerus, atau bahkan dalam kondisi parah bisa timbul kematian. Jadi beda ya, kalau untuk variasi genetiknya ada yang abnormal, ada yang polimorfisme, ada yang mutasi. Dan kesemuanya ini ada konsekuensi klinis. Kalau polimorfisme, ini adalah faktor risiko genetik dan faktor risiko lingkungan berinteraksi. Sehingga sudah jelas bagi kita, kalau kita tahu nih bahwa kita ada faktor risiko genetik atau polimorfisme, maka kita bisa upayakan untuk mengelola faktor risiko yang bisa dimodifikasi, yaitu faktor risiko lingkungan dan juga faktor risiko gaya hidup. Oke. Jadi kalau seandainya tadi ada polimorfisme atau mutasi, akan terjadi error di mana sih? Apakah nanti di proses awal atau proses akhir? Jika errornya atau variasinya terjadi di DNA dan memang hanya di DNA variasinya, maka proses berikutnya tidak akan berjalan lancar. Kalau ini nanti misalnya ada yang pernah dengar central dogma, atau untuk para medis yang tahu, dari DNA akan menjadi RNA. RNA kan sekarang ngetop ya, gara-gara vaksin COVID ada mRNA, messenger RNA. Nah, DNA itu sebelum menjadi protein akan menjadi mRNA. Jadi kalau dari awal udah salah nih, maka hasil akhirnya juga akan salah. Kayak tadi, misalnya dari buku resepnya ditulisnya harusnya normalnya tambahkan santan 1 gelas. Tiba-tiba karena error, jadinya tambahkan santap 1 gelas. Nggak akan jadi masakannya. Dan sama halnya dengan gen, nggak akan terbentuk protein yang fungsional. Atau bisa jadi tidak terbentuk protein sama sekali. Sementara kita tahu protein adalah penyusun utama tubuh manusia yang mengatur semua fungsi tanpa terkecuali. Lalu apakah faktor genetik ini lalu menjadi sangat penting? Betul. Meskipun dia sangat-sangat penting untuk penyakit multifaktorial, jangan lupa bahwa penyakit-penyakit multifaktorial atau yang tidak menular tadi juga dipengaruhi oleh lingkungan dan gaya hidup. Kalau kita tahu faktor risiko genetik kita, maka kita akan tahu kita rentan nggak sih menderita penyakit tertentu, sehingga nantinya gaya-gaya hidup yang tidak baik seperti diet yang tinggi kalori, tinggi gula, aktivitas fisik yang rendah, olahraga yang tidak sering, dan penggunaan obat-obatan, lalu kebiasaan merokok, minum minuman alkohol, dapat kita modifikasi, dapat kita optimalkan, sehingga kita akan dapat menjaga dan memaintain kesehatan. All these risk factors adds up to us, baik itu genetik maupun lingkungan. Jadi dalam proses penyakit multifaktorial, 2 faktor ini tidak bisa dipisahkan.
Namun yang bisa kita modifikasi hanyalah faktor lingkungan. Faktor genetik tidak, because we are born with it. Kita terlahir dengan faktor risiko ini. Sehingga lagi-lagi keutamaan kita mengetahui faktor genetik ini menjadi amat penting dalam menjaga, mengoptimalkan, dan memprediksi bagaimana sih nanti kita di masa-masa berikutnya hingga tua nanti. Nah, dari gambaran tadi, tentu sekarang sudah terbayang nih, pemeriksaan genetik ataupun genomik ini sangat-sangat bermanfaat. Tapi manfaatnya apa aja sih secara konkretnya? Contoh yang pertama, pemeriksaan genetik ataupun genomik itu dapat memberikan informasi tentang ada tidaknya penyakit keturunan yang kita derita saat ini. Contohnya misalnya orang tua ada kencing manis, ada hipertensi. Dia bukan hereditary disease murni, tapi adalah penyakit yang multifaktorial. Namun dengan melakukan pemeriksaan genetik, kita bisa tahu nih, kita ada juga nggak ya polimorfisme ini dari orang tua, menderita juga nggak sih? Sehingga kita bisa ngontrol kalau misalnya selama ini suka jajan sweet drinks, beli boba, atau misalnya jajan-jajan yang tinggi kalori, cemilan-cemilan, bisa kita kontrol, bisa kita jaga. Sehingga peran dari pemeriksaan genetik sangat penting untuk pencegahan penyakit-penyakit yang diwariskan. Lalu, bagi pasangan-pasangan suami istri yang ingin memiliki anak, pemeriksaan faktor genetik juga membantu untuk menentukan apakah janin nanti itu sehat walafiat 100% atau tidak dengan melakukan pemeriksaan genetik pada janin tersebut. Namanya adalah prenatal diagnostic testing. Ini adalah suatu intervensi yang sangat dini. Jadi nanti bisa tuh ketika hamil trimester 1 biasanya ya, di minggu-minggu ke-13, 14 itu bisa kita lakukan pemeriksaan genetik pada janin. Resiko keguguran tetap ada 1%. Namun resiko itu terkadang diambil oleh para pasangan yang ingin tahu nih apakah anaknya menderita penyakit genetik tertentu atau tidak. Utamanya bagi mereka yang sudah tahu bahwa saya menderita penyakit genetik tertentu. Nah, berikutnya perannya adalah bisa membantu dalam proses pemeriksaan genetik sebelum implantasi. Mungkin ada beberapa audiens yang berasal dari awam, saya bantu jelaskan. Jadi, untuk pasangan suami istri yang ingin punya anak, kalau yang untuk prenatal, ini kehamilannya dengan cara yang biasa, cara yang normal. Sementara untuk pre-implantasi genetic testing, ini biasanya untuk pasutri yang melakukan bayi tabung. Kalau bayi tabung, embrionya kan tidak langsung ditanam di rahim. Nah, sebelum embrio ditanam di rahim, kita bisa memeriksa genetik embrio tersebut. Sehingga kalau di luar negeri sudah lazim sekali, misalnya kalau seandainya embrionya diketahui dari hasil pemeriksaan genetiknya, oh ada sakit tertentu, maka tidak jadi ditanam. Jadi untuk seleksi embrio sehat, terkadang kan kalau untuk proses bayi tabung, banyak tuh dapat embrionya pilihannya 1, 2, 3. Nah, kalau kita periksa pre-implantation genetic testing, we can decide which one that we want to implant. Yang mana yang mau kita tanam ke rahim nantinya. Jadi ini adalah pemilihan embrio untuk bayi tabung. Hanya saja nggak boleh untuk seleksi jenis kelamin atau kecerdasan. Itu berarti adalah pemeriksaan genetik untuk fungsi-fungsi lain dan belum di-asesi ataupun diperbolehkan oleh etika. Selanjutnya, pemeriksaan genetik genomik ini juga sangat penting untuk mengetahui faktor risiko pada penyakit-penyakit umum, sehingga kita bisa modifikasi faktor lingkungan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu ada pharmacogenomics. Pharmacogenomics ini yang saya jelaskan tadi tuh, kalau misalnya saya butuhnya paracetamol mungkin 300 mg, terus orang lain mungkin 500. Nah, itulah pharmacogenomics. Tiap-tiap orang bakal beda nih terapinya. Kan suka bingung juga kadang-kadang, oh ada dikasih antibiotik 2 kali sehari 500 mg cepet banget sembuh lukanya misalnya gitu. Tapi ada yang lama banget sembuh. Nah, mungkin karena ada perbedaan susunan DNA-nya. Sehingga kalau nanti ke depannya ada personalized therapy, tiap-tiap orang punya DNA chip, itu akan banyak sekali membantu proses penyembuhan apapun penyakitnya. Lalu
salah satu juga yang saat ini banyak dilirik fungsinya adalah dalam bidang nutrigenetik atau nutrigenomics. Kadang-kadang suka mikir kan ya, oh ada sih orang yang tahan ngopi sampai 3 cup atau berapa cup itu nggak ngantuk-ngantuk. Atau misalnya ada yang suka sayur, ada yang nggak suka sama sayur. Ada yang bisa metabolisme makanan tertentu, ada yang nggak bisa. Nah itu sebetulnya semuanya juga faktor genetik. Kalau misalnya ibu-ibu di rumah tuh kadang-kadang suka bingung ya, ada anak-anak yang suka makan sayur, ada yang tutup mulut, gerakan tutup mulut kalau dikasih makanan tertentu. Sebetulnya ibu-ibu itu juga ada faktor nutrigenetik di sana. Ada faktor-faktor risiko genetik yang menyebabkan si anak tersebut memang tidak menyukai si sayur tersebut atau makanan olahan tersebut. Tapi kadang-kadang jangan jadi alasan juga, ih ini karena genetik saya ini saya nggak bisa makan gini, saya nggak mau makan sayur, saya nggak mau makan buah, jangan. Kalau bisa karena kita tahu itu kebaikannya harus dimakan. Hanya saja ada pengertian di sana bahwa oh it runs in the blood, jadi nggak bisa juga kita paksakan. Oke. Selanjutnya, setelah kita tahu bahwa the power of genomic information itu sangatlah besar dan sangatlah banyak, jadi kita juga bisa memilih sekarang nih, saya mau periksa genetik saja atau saya mau periksa genomik. Kalau genetik tadi, kita hanya mengidentifikasi satu variasi genetik. Sementara kalau genomic testing, kita dapat mengidentifikasi banyak gen sekaligus atau panel. Karena kalau genomik itu adalah informasi keseluruhan gen di dalam tubuh seseorang. Sementara genetik hanya salah satu. Misalnya kita mau melihat gen yang mengatur metabolisme gula darah atau untuk melihat kerentanan kita terhadap kencing manis. Kalau genomic testing biasanya itu pada kasus-kasus kanker. Biasanya kita ada banyak panel gen yang kita periksa untuk nanti akan kita kalkulasi risiko seseorang untuk bisa menderita kanker atau tidak. Oke. Bedanya juga kalau genetic testing ini biasanya adalah untuk yang penyakit-penyakit yang diwariskan dari ayah atau ibu ke anaknya secara mutlak. Contohnya thalassemia yang saya bilang tadi, genomic testing ini untuk kasus-kasus yang lebih umum atau penyakit multifaktorial. Lalu gimana sih tes-tes tersebut? Apakah beda dengan tes, misalnya kita datang ke laboratorium mau periksa darah, periksa HB, atau kita datang ke rumah sakit ronsen? Beda nggak sih? Akan berbeda, karena begitu hasilnya didapat, maka hasil tersebut akan personal dan private untuk kita seorang. Nggak akan sama dengan untuk orang lain. Rekomendasinya juga akan beda. Jadi semua hasil akan unik untuk masing-masing pasien dan rekomendasinya pun baik itu exercise plan, nutrition plan, bagaimana cara mengontrol kebiasaan, bagaimana cara mengatur emosi, kelola anger management akan berbeda untuk masing-masing pasien berdasarkan hasil dari pemeriksaan genetik ataupun genomik. Nah, ini adalah beberapa layanan yang disediakan oleh Prodia seperti yang ada di video tadi. Ada CA-Risk, Cancer-Risk yang sudah beberapa kali saya melakukan konseling terhadap pasien yang memeriksa karsinoma risk ini. Lalu ada DIA-Risk, ini untuk penyakit-penyakit diabetes, mellitus ini yang ada tipe 1, tipe 2, ada yang diabetes saat hamil, ada kelainan ginjal akibat diabetes, penyakit ginjal kronik, obesitas, lalu ada TENS risk, yaitu hipertensi, darah tinggi, penyakit-penyakit komplikasi akibat hipertensi juga ada, vascular risk. Ini yang sekarang suka takut ya, kadang-kadang dengar berita, kalau nggak salah kemarin ada salah satu public figure yang meninggal akibat penyakit jantung di usia muda. Nah, hal-hal seperti itulah yang inginnya kita cegah. Kalau kita tahu kita ada risiko penyakit kardiovaskular kayak serangan jantung, maka kita bisa mengontrol nih. Bagaimana sih caranya jaga pola makan, kita temui dokter teratur, check up teratur, walaupun usianya masih muda, nggak ada salahnya juga untuk kita lakukan medical check up teratur. Lalu ada immune risk untuk penyakit-penyakit yang sifatnya autoimun. Autoimun ini contohnya yang suka gatal-gatal, alergi, misalnya pagi-pagi suka bersin-bersin tuh, itu ada salah satu bentuk alergi. Atau misalnya nanti makan makanan tertentu, seafood, atau minum susu, lactose intolerance, itu juga masuk di kategori penyakit-penyakit autoimun.
Lalu ada untuk memeriksa faktor risiko kita untuk menderita penyakit-penyakit terkait tulang, otot, dan sendi. Banyak banget soalnya di usia tua kan kita nggak pengen ya artritis, rematik, kalau bisa sehat, masih bisa yoga, masih bisa sepedaan. Jadi kalau kita tahu faktor risikonya apa, kita bisa upayakan, saya mau ambil suplemen nih untuk menguatkan tulang, misalnya tuh kontrol teratur, banyak sekali. Lalu ada wellness genomics, nutrigenomics. Bagi yang orang yang ingin diet ini tepat banget nih, karena kita bisa melakukan diet berdasarkan profil genetik kita. Terkadang ada yang sudah diet mati-matian kok nggak optimal nih hasilnya. Ternyata memang secara genetik dia harusnya melalui pola diet yang tertentu, nggak bisa disamakan dengan yang lain. Lalu ada juga yang terbaru nih, Prodia Skin and Hair Genomics. Saya rasa ini bakal banyak nih beauty enthusiast yang ingin periksa kira-kira tendensi kulit saya atau rambut saya ini kemana sih sehingga saya bisa optimalkan pada saat perawatannya, pada saat perawatan skincare ataupun hair care. Ini adalah contoh share lagi. Ada banyak di sini kan family yang tubuhnya tinggi. Setelah ditelusuri bahwa memang itu adalah suatu familial, diwariskan dari orang tua ke anaknya dan terus menerus, sehingga kadang-kadang walaupun dia kurus, tampaknya kurus, tiba-tiba serangan jantung atau kolesterolnya bisa sampai 300, 400 dan susah untuk dikendalikan. Stroke, salah satu penyakit yang sangat ditakuti karena menyebabkan seseorang itu bisa jadinya tirah baring dalam waktu yang lama, butuh bantuan. Ini juga kita bisa periksa risiko kita untuk menderita penyakit-penyakit tersebut. Oke, immune risk, lalu, ini CA risk yang lagi banyak sekali dibicarakan dan juga banyak juga peminatnya. CA risk ini mengidentifikasi risiko genetik kanker seseorang. Kalau kita dengar kanker itu rasanya kayak vonis ya, vonis hukuman mati bagi seseorang karena oh my god, we will live with cancer for all our life, harus benar-benar berobat, kemoterapi, radioterapi, lalu harapan hidupnya gimana nih? Kalau untuk wanita yang terpikir takut banget kanker payudara, kalau untuk bapak-bapak kanker prostat, seperti yang kita dengar salah satu bapak negara kita, mantan presiden kita juga didiagnosa diduga menderita kanker prostat. Nah, CA risk ini dapat membantu mengidentifikasi risiko genetik kanker yang paling banyak dijumpai di komunitas. Banyaknya adalah lung cancer, kanker paru, kanker hati, kanker lambung, kanker usus besar, kanker pankreas, kanker leher rahim, kanker payudara, dan uterine fibroid. Nah, kalau lihat yang tadi ini yang berapa kali saya juga tampilkan di slide-slide sebelumnya, ini adalah hasil pemeriksaan dari CA risk ataupun hasil pemeriksaan dari risiko-risiko penyakit lainnya. Ada apa aja sih yang tertera di sini? Kalau kita lihat, saya balik lagi. Kalau kita lihat, di sini adalah ada tampak gen, informasi gen apa saja yang diperiksa, panel gennya apa saja, variasi gennya, dan ini genotype. Ini adalah informasi yang sifatnya teknis memang. Karena yang paling sering dilihat oleh orang dan yang paling informatif adalah ini. Risiko seseorang menderita kanker tersebut itu berapa sih? Nah, risikonya pada pemeriksaan ini kita bagi menjadi high risk, average risk, atau sama dengan risiko orang pada umumnya, dan ada yang low risk atau risikonya rendah. Ini didapatkan dari hasil kalkulasi, sehingga nanti ada rentangnya nih. Yang hijau itu adalah low risk, masuk mulai ke abu-abu dan borderline, peralihan dari low risk ke average. Average adalah yang kuning, merah adalah high risk. Setelahnya nanti akan ada bahasan related factors. Sekarang ini kita gali dari
anamnesis atau tanya jawab dengan pasien. Apa saja sih kira-kira faktor risiko yang terkait dengan si kanker ini dan yang saat ini harus diwaspadai oleh pasien. Sehingga dapat dihasilkan suatu rekomendasi yang sifatnya personalized dan individualized. Dan juga tidak lupa tetap ada suggested test. Karena ini bukanlah suatu pemeriksaan diagnosis memang. Jadi perlu ada suggested test untuk memaintain hasil ini sehingga memang tidak akan terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Lalu kalau misalnya ditanya, wah ini penting nih ya CA-risk ini ya atau cancer risk, kapan sih saya harus periksa, siapa sih yang baiknya memeriksakan diri? Nah, pemeriksaan ini sangat-sangat direkomendasikan untuk individu yang memiliki riwayat keluarga dengan kanker. Riwayat keluarga dengan kanker itu akan berbeda nih maknanya kalau riwayat keluarganya adalah keluarga derajat 1. Keluarga derajat 1 contohnya ayah, ibu, saudara kandung. Derajat 2 tante, om, nenek, kakek, sepupu. Makin tinggi hubungan kekerabatan derajat 1 yang ada riwayat kanker, maka akan makin besar risiko seseorang untuk menderita kanker. Dan kapan diperiksa? Sedini mungkin. Tentu saja setelah mencapai usia konsen, yaitu usia 17 tahun. Karena hasil ini harus disampaikan ke si individunya, sehingga dia bisa mengambil manfaatnya dan untuk menentukan langkah ke depannya bagaimana. Lalu apakah harus dilakukan berulang kali? Tidak, cukup 1 kali seumur hidup. Karena DNA kita ini walaupun ada kecenderungan bisa berubah, tapi secara general relatif stabil. Sehingga cukup dilakukan 1 kali seumur hidup. Tidak yang seperti MCU, tahun ini periksa, besok tahun depan periksa lagi. Tidak, cukup 1 kali saja. Nah, gimana sih prosesnya kalau kita mau periksa? Baik itu CA-risk ataupun risk-risk yang lain. Yang pertama tentu saja ada proses pengambilan sampel. Sampelnya apa? Sama kayak yang kalau kita ke lab, kita akan diambil darahnya nggak akan terlalu banyak, 3 cc aja dikit. Lalu setelahnya kita proses terlebih dahulu dari pengambilan DNA dari darah, perpanjangan atau amplifikasi DNA, sehingga nanti akan dapatlah hasilnya, panel gennya yang diperiksa ini ada atau tidak ada. Lalu kita kalkulasikan sehingga didapatkan skornya high risk, average, atau low risk di data analysis. Kalau dilihat, ini cukup banyak tahapannya. Pengambilan sampel, pengerjaan proses, analisis data, sampai penyusunan laporan, dan akhirnya konsultasi dengan konselor genetik. Itu cukup memakan waktu memang. Nggak bisa kayak misalnya ambil darah, cek HB, langsung cepat selesai dalam 1 hari. Nggak. Hasilnya didapatkan 8 hari kerja sejak pengerjaan sampel. Dan pengerjaan sampel hanya dilakukan di hari Senin, minggu kedua, dan minggu keempat. Jadi memang cukup memakan waktu, namun karena it's a once in a lifetime examination, it is still worth it. Dan ini bisa memberikan informasi yang sangat bermakna, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi keluarga dan anak keturunan. Jangan takut juga karena pasti akan ada sesi konsultasi. Seperti yang saya berapa kali lakukan, ada pasien dengan hasil CA-risk, mereka akan berkonsultasi ke saya, nanti baru dijelaskan, dan nanti akan ada sesi tanya jawab yang sifatnya yang pribadi dan unik untuk mereka masing-masing. Rekomendasinya pun akan berbeda-beda. Contoh kasus yang paling sering ditemui adalah alasan orang-orang memeriksakan CA-risk adalah misalnya nih, ada ibu menderita kanker payudara. Anak perempuannya gimana? Karena kanker payudara ini benar-benar sangat menjadi momok. Kalau misalnya ingat kasusnya Angelina Jolie, ibunya menderita kanker payudara. Si Angelina Jolie itu saking takutnya akhirnya memutuskan suatu tindakan yang radikal. Dia mengangkat kedua payudaranya sehingga chance-nya untuk menderita kanker payudara menjadi nggak ada karena organ targetnya sudah diangkat. Tapi kan banyak orang nggak siap untuk mengambil tindakan seperti itu. Jadi salah satu tindakan yang bisa dilakukan adalah diperiksa faktor risiko genetiknya. Apakah memang ada chance anak perempuannya tersebut menderita kanker yang sama atau tidak. Kalaupun ada chance, lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan?
Nah, ini adalah contoh hasil dari pemeriksaan CRIS secara umum. Tadi sudah saya jelaskan juga, ini adalah panel gen yang kita periksa, ada cukup banyak nantinya karena 13 kanker. Lalu ini gen variannya, ini genotype-nya. Genotype dan gen varian dan gen adalah hal yang sifatnya teknis, jadi tidak apa-apa, nggak usah terlalu difikirkan. Yang kita lihat adalah risk hasilnya. Apakah dia high, low, atau average. Bagaimana dapat penghitungan ini? Dari kalkulasi. Ada suatu algoritma yang dikembangkan yang menghitung berapa sih risiko seseorang dari hasil pemeriksaan gennya. Karena dia bukan single gene, ada panel gen, sehingga memang ada algoritma. Nanti kurang dari -3 sampai ke -1,2 itu low risk. 1,2 sampai 0,6 itu peralihan, ini adalah average, ini high risk. Ingat, lagi-lagi ini bukan diagnostic test. Jadi kalau misalnya low risk saat ini, kita sebenarnya bisa bernafas lega memang. Wah, alhamdulillah ya, saya nggak beresiko nih untuk menderita satu kanker tertentu. Tapi kalau kita memegang prinsip itu, wah saya nggak beresiko, saya mau jor-joran nih, saya mau makan karbo tiap hari, saya mau makan gula, saya mau ngerokok, saya mau minum minuman alkohol, ya sama aja, itu juga bisa menimbulkan penyakit-penyakit. Karena lagi-lagi faktor risiko lingkungannya nggak kita modifikasi. Walaupun nggak ada faktor risiko genetik, tapi kalau faktor risiko lingkungan nggak dimodifikasi atau nggak dijaga, sama aja bisa kena. Nah, untungnya kalau kita tahu kita di average atau di high risk, ini jadi warning sign. Kita bisa benar-benar mengelola. Oke, berarti harus ada misalnya restriksi garam, harus ada misalnya konsumsi rendah gula, kita hindari benar nih untuk faktor-faktor risiko seperti merokok atau misalnya minum-minuman keras, dan olahraganya akan dirutinkan kembali, apakah itu yang aerobik atau aerobik, banyak hal yang bisa kita upayakan untuk menjaga kesehatan. Ini semua akan timbul di segmen rekomendasi dan tes-tes yang disarankan untuk dilakukan. Contoh rekomendasi secara umum, tidak minum minuman beralkohol, berhenti merokok, ada anjuran untuk aktif secara fisik. Ini akan berbeda sebetulnya ya, tapi secara umum misalnya 150 menit dalam seminggu olahraga intensitas sedang, nanti apa aja tuh, 5 menit dalam seminggu untuk olahraga intensitas tinggi ditambah latihan beban. Tentunya akan berbeda, tiap orang nggak akan sama, tapi secara umum gambarannya ini. Lalu kualitas dan kuantitas tidur 7 hingga 8 jam sehari. Bagi ibu yang memiliki anak, walaupun memang risikonya ada kanker payudara, tetap disarankan untuk menyusui. Hindari paparan polusi lingkungan dan radiasi, jaga pola diet sehat. Lalu yang paling penting sebetulnya rekomendasinya adalah jika kita masuk high risk ataupun average risk, harus breast awareness sedari dini. Lakukan pemeriksaan sadari rutin, itu yang paling mudah banget sadari rutin setiap mens untuk setiap perempuan. Kadang-kadang kita suka lupa nih pas lagi menstruasi atau datang bulan, harusnya kita periksa yang angkat sendiri terus periksa gini-gini untuk memeriksa apakah ada benjolan atau tidak. Nah, itu kadang-kadang kita lalai. Lalu selanjutnya pemeriksaan rekomendasinya adalah mamogram setiap tahunnya setelah usia 40 tahun, atau kalau memang belum 40 tahun tapi ada riwayat keluarga, kita wajib mamogram setiap tahun untuk cepat-cepat mendeteksi jika dan hanya jika ada benjolan. Lalu breast ultrasound juga bisa dilakukan bersama dengan mamografi. Kalau usianya sudah mencukupi, biasanya di bawah 35 tahun juga sudah diperbolehkan. Kalau high risk, gimana nih? Apakah saya pasti akan kanker? Belum tentu. High risk menunjukkan risiko tinggi memang. Misalnya 78%, 80% kalau kita analogikan dengan angka. Tapi ini bukan vonis mati, karena ini adalah pemeriksaan penapisan, screening. Kalau kita bisa cepat-cepat mengelola faktor risiko lain, maka bisa saja kejadian kanker yang ditakutkan tidak akan terjadi. Harapannya, kalau sudah tahu bahwa high risk sedari dini, maka si pasien tersebut dapat cepat-cepat mengambil tindakan pencegahan. Entah itu mengelola gaya hidup, mengelola faktor risiko lingkungan, dan juga bisa mengatur jadwal untuk pemeriksaan teratur secara dini.
Sehingga kalaupun nauzubillah memang terkena sakit tertentu, maka tata laksananya akan lebih dini dan outcome-nya akan jauh lebih baik. Yang paling penting adalah kesehatan tetap terjaga. Kalau low risk atau average bagaimana? Ini adalah suatu hal yang membahagiakan, kabar baik, tapi juga tetap harus kita sikapi dengan waspada. Ini bukan diagnosis, tapi tetap penampisan. Tidak menjadi suatu pegangan bahwa wah, saya free cancer nih. Enggak, kita hanya beresiko rendah atau rata-rata. Lagi-lagi seperti yang saya bilang, kalau tetap kita nggak hidup sehat, risiko kankernya juga meningkat. Karena apa? Bukan karena faktor genetiknya, tapi karena faktor lingkungannya. Contohnya terpapar material karsinogenik, lalu terpapar radiasi, lama-lama itu bisa berkembang jadi kanker. Bukan karena faktor genetik, tapi karena faktor lingkungan. Jadi setelah mendengarkan paparan ini, jadi kenapa sih harus genomic testing atau genetic testing? Lagi-lagi informasi faktor risiko genetik ini bersamaan dengan upaya kita memodifikasi gaya hidup lingkungan, ini akan menyebabkan kita bisa mencegah penyakit-penyakit tertentu secara dini. Kalau sudah bisa kita cegah penyakit tertentu secara dini, otomatis kesehatan akan terjaga dan tetap optimal. Alhamdulillah, syukur-syukur bisa ditingkatkan dengan cara menjaga gaya hidup dan lingkungan dengan mengetahui informasi faktor genetik. Kalau ini nggak ada, kita mainnya cuma di sini aja nih, kita gambling. Bisa aja nggak tahu nih, nggak periksa. Berarti kita ketat banget di sini, karena kita nggak tahu faktor risiko genetik. Hanya saja kalau tahu faktor risiko genetik, harus kita bisa waspada. Bisa kita check up regular, misalnya ke dokter, ke rumah sakit, untuk mengidentifikasi gejala-gejala dini dari penyakit tertentu tersebut, yang memang kita miliki faktor risikonya. So, your genes, your choices, and your lifestyles, your environment, itu semua berpengaruh terhadap kesehatan kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan membawa manfaat apa yang saya bagikan pada sore hari ini. Dan saya sangat senang sekali jika ada pertanyaan yang ingin diajukan. Kita bisa berdiskusi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ziska atas pemaparan materi yang sangat menarik. Sebelum kita mulai lanjutkan ke sesi tanya jawab, ada pemutaran video terlebih dahulu. Saat pandemi, semua aktivitas cuma bisa dilakukan di dalam rumah. Anak-anak jadi gampang bosen deh. Ayo bunda, kita permanis hari mereka dengan menggunakan Gula Fit. Gula bervitamin pertama di Indonesia. Selain memberikan rasa manis dan lezat, Gula Fit juga membantu memberikan kekebalan tubuh, menjaga kebugaran, serta menambah energi. Gula Fit, gula
kristal putih bervitamin. Lebih dari sekedar manis. Ya, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Udah banyak nih dok pertanyaan yang masuk di kolom. Untuk para peserta yang belum bertanya masih ada kesempatan untuk bertanya karena nanti pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan goodie bag 5 goodie bag dari Gulafit dan 3 door prize dari Prodia. Dan jangan lupa untuk para peserta untuk mengisi absen. Pertama nih dok, selain penyakit, apakah kecerdasan seseorang juga dipengaruhi oleh genetik? Oke. Mohon maaf, Dokter Gandis, tadi pertanyaannya selain penyakit, apakah kecerdasan seseorang juga dipengaruhi oleh genetik tadi ya? Oke. Kalau untuk berbicara masalah kecerdasan, yang beredar di masyarakat atau umum biasanya bilangnya bahwa kecerdasan itu dipengaruhi oleh ibu utamanya. Makanya para pria ini disuruh katanya milih wanita itu yang cerdas biar punya anak yang cerdas. Kalau dibilang dipengaruhi oleh genetik, betul. Ada potensi genetik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor gen. Tapi lagi-lagi kalau untuk kecerdasan bisa kita stimulasi, utamanya di usia-usia emas pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena pada saat usia stimulasi golden age tersebut, syaraf-syaraf kita ini baru mulai membentuk hubungan-hubungan. Bisa dikatakan mulai bekerja mengenal lingkungannya pada saat golden age, sehingga potensi genetik memang ada, tapi faktor nurture ketika dia tumbuh kembang periode emas tersebut juga sangat berpengaruh. Bukan tidak mungkin ketika dia punya potensi genetik, tapi ketika periode perkembangannya tidak dimanfaatkan dengan baik, bisa mempengaruhi hasil akhir dari kecerdasan seorang anak. Jadi jawabannya ada potensi genetik, namun tetap dipengaruhi oleh proses nurture. Baik dok. Lalu ada lagi nih dok, pertanyaan dari Dr. Mega. Apakah tes genomik cukup 1 kali aja seumur hidup? Serta persiapan apa saja yang harus dilakukan untuk tes genomik? Apakah bisa menurun untuk hasil tes genomik dari orang tua ke bayi? Oke, terima kasih pertanyaannya Dr. Mega. Untuk pemeriksaan genomic test seperti yang tadi sudah saya sampaikan ketika paparan, cukup 1 kali seumur hidup. Jadi tidak perlu dilakukan berulang kali, misalnya pada saat usia muda periksa, pas tua periksa, nggak perlu, cukup 1 kali. Persiapannya tidak ada persiapan tertentu. Misalnya apakah harus puasa dulu, apakah harus misalnya tidur cukup, enggak. Jadi ini tinggal datang saja, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, dan akan diambil sampel darahnya 3 cc aja, udah cukup. Jadi tidak ada persiapan-persiapan khusus tertentu. Lalu, ya tadi pertanyaan terakhirnya adalah apakah bisa menurun? Kalau nggak salah ya. Jadi kalau ditanyakan misalnya apakah hasil pemeriksaan kita bisa menurun ke anak nih, apakah anak juga hasilnya bakal sama? Bisa aja. Kan genetik memang diwariskan dari orang tua. Namun, ada yang diwariskan kan perpaduan ayah 50%, ibu 50%, 50-50 gabung ke anak. Jadi si anak ini bisa aja menderita ataupun memiliki genetik makeup yang sama dengan ayahnya, atau misalnya yang si penyakitnya yang dari ibu nggak turun, tapi yang dapat dari ayahnya. Bisa, karena kombinasi ini sangat unik. Jadi bisa dibilang bahwa bisa diturunkan, bisa ditemukan yang sama, ataupun bisa tidak. Untuk yang sifatnya polimorfisme. Tapi kalau mutasi, itu akan tergantung dari pola pewarisannya. Ada lain lagi bahasanya. Oke, gitu ya, Dokter Gandis. Dok, ada lagi dari Ibu Yuke. Untuk penyakit mental atau kejiwaan, apakah dipengaruhi juga dengan Oke, untuk penyakit-penyakit kejiwaan atau penyakit gangguan jiwa, memang secara umum teorinya dipengaruhi oleh faktor genetik. Jadi kalau kita bilang, kebetulan penelitian saya yang tahun kemarin dan tahun ini juga tentang pasien-pasien gangguan jiwa, kita temukan ada beberapa polimorfisme gen pada pasien-pasien tersebut.
yang dikaitkan dengan kejadian gangguan jiwa dan keparahan penyakitnya. Jadi kalau dibilang gangguan jiwa dipengaruhi oleh faktor genetik apa tidak? Jawabannya iya. Baik itu sifatnya gangguan jiwa seperti skizofrenia atau psikosis, dan juga seperti depresi, anxiety, gangguan cemas, ataupun bipolar disorder. Jadi memang ada faktor genetiknya. Berarti penyakit mental dan jiwa juga ada faktor genetiknya ya, Dok? Betul. Lalu dari Maria Goretti, Dok, sampel apa yang diambil pada pasien untuk pemeriksaan ini? Bagaimana pemeriksaan nitrogenomik pada prenatal? Sampel apa, Dok, yang diambil? Terima kasih pertanyaannya Ibu Maria. Kalau untuk pasien-pasien dewasa, sampel yang diambil adalah sampel darah. Kalau untuk pemeriksaan prenatal, yang saat ini dilakukan, kita nggak pernah periksa nutrigenomik untuk prenatal. Yang diperiksa adalah biasanya penyakit-penyakit genetik tertentu. Nah, kalau untuk prenatal yang diambil apa sampelnya? Bisa berupa cairan amnion, bisa berupa sampel dari plasenta, atau bisa juga dari sel-sel ibu. Jadi banyak yang jenis sampel yang bisa diambil untuk pemeriksaan prenatal. Itu ya. Baik, Dok. Pertanyaan dari Siva Musdalifah. Selamat sore, Dok. Izin bertanya, apakah susunan genetik seseorang bisa berubah pada kondisi tertentu? Contohnya, bila kita periksa genomik di usia 5 tahun, apakah hasilnya akan sama di usia 20 tahun? Nah, ini sebetulnya tricky juga ya menjawabnya. Terima kasih Bu Syifa atas pertanyaannya. Kalau secara umum, genetik kita atau susunan DNA kita itu relatif sebetulnya stabil. Hanya saja kalau terpapar secara intens dan terus-menerus oleh faktor risiko lingkungan yang kuat, contohnya radiasi. Radiasi itu jangan pikir bahwa oh cuma radiasi ronsen aja nih, UV. Dari sunlight itu kalau kita terpapar terus-menerus itu juga bisa menyebabkan perubahan DNA. Asalkan memang dramatis paparannya. Misalnya dari kecil suka main keluar terus nggak pakai sunscreen. Makanya sekarang udah harus awareness-nya tinggi banget tuh, baik cowok maupun cewek harusnya pakai sunscreen. Nggak ada misalnya, oh kalau cowok nggak usah, jangan. Nah, jadi jawabannya relatif tidak berubah. Namun kalau ada paparan faktor risiko lingkungan yang sangat tinggi, bisa saja berubah. Tapi tidak terjadi pada semua orang dan mekanismenya juga rumit. Nggak kan kita bisa bilang bahwa, oh ya nanti pas 5 tahun periksa, 20 tahun pasti berubah. Enggak, bisa aja sama. Karena tidak ada yang sama di tiap individu. Nggak bisa kita kasih patokan bahwa akan berubah dalam sekian puluh tahun gitu. Itu ya Bu Syifa ya. Contoh, dari Ridwan. Seberapa persen faktor DNA dapat mempengaruhi kesehatan seseorang di masa depan dibandingkan faktor kebiasaan dan pola makan? Ini juga nih. Jadi sebetulnya kalau bisa tahu, kalau cuma faktor DNA cuma 5%, ngapain periksa? Mending jaga makan aja gitu kan ya. Mahal-mahal gitu. Kalau dibilang hitung-hitungan persen, tentu saja balik lagi ini tidak bisa kita kalkulasikan patok rata untuk semua orang. Namun yang bisa kita katakan, faktor risiko genetik atau DNA mempengaruhi kesehatan seseorang itu mutlak. Berapa persentasenya bisa bervariasi antara satu orang dan orang lainnya. Jadi kalau secara umum kita bisa bilang 50-50. Kalau misalnya tadi yang kayak bilang kan, kalau misalnya dia high risk, lalu dia bisa kelola faktor lingkungan, there's a good chance dia bakal sehat. Tapi kalaupun dia low risk atau average risk, tapi dia nggak bisa ngontrol kebiasaan dan pola makan, ada juga kemungkinan dia punya penyakit kanker atau penyakit tertentu. Jadi 50-50, imbang. Kalau kita nggak bisa periksa faktor risiko genetik, ya udah yang paling benar adalah oke, berarti saya harus benar-benar kelola faktor lingkungan dan gaya hidup saya. Jangan sampai saya akan jatuh jadinya ke penyakit-penyakit tertentu. Begitu, Bapak Ridwan, mudah-mudahan membantu. Lanjut dari Gufron. Dengan mengetahui resiko lebih dini, sebagian orang lebih worry. Apakah ini tidak malah memicu timbulnya suatu penyakit? Nah, benar juga. Jadi untuk beberapa orang
mengetahui suatu hal yang tampaknya menyeramkan itu menjadi suatu beban mental tersendiri. Cemas kan ya? Ya Allah, saya high risk, nanti bagaimana nih ke depannya? Jadinya mengurung diri di kamar. Tentu saja ini merupakan suatu tantangan bagi kami profesi konselor genetik juga ya, untuk menyampaikan hasil pemeriksaan genetik dan juga untuk menyediakan support. Hasil ini kita harus bisa meyakinkan pasien bahwa hasil ini walaupun tiap pasien berbeda sangat bermanfaat bagi dirinya dan juga keluarganya. Kalau kita tahu bahwa pasien ini high risk, berarti kita bisa rekomendasikan keluarganya juga untuk menderita. Contohnya kalau orang tua tahu dia high risk, pasti dia otomatis akan mikir gimana anak saya. Dan sebagai tindakan pencegahan, dia juga akan merekomendasikan anaknya untuk periksa. Namun dalam perjalanannya untuk membantu pasien mengelola emosi, mengelola stres, itu adalah suatu tantangan tersendiri. Memang tidak bisa kita pungkiri, kita juga ada kecenderungan, ada yang mudah cemas, mudah kepikiran, nanti jatuhnya ke depresi. Itu tetap ada kemungkinannya. Hanya saja balik-balik lagi, apakah pemeriksaan ini akan mendatangkan banyak manfaat atau mudarat? Pilih yang mana? Kita yakini saja, misalnya, wah banyak mendatangkan manfaat, jadi bisa kita yakini saya mau periksa. Gitu ya Pak. Mudah-mudahan membantu juga. Lalu dari Guntoro, saya pernah baca bahwa penyakit keturunan tidak hanya diwariskan untuk anaknya saja, bahkan bisa saja diwariskan untuk cucunya. Sebagai contoh, kalau kakek saya ada penyakit hipertensi, namun ibu saya tidak mewarisi penyakit tersebut dari kakek, justru saya sebagai cucunya yang akhirnya terkena penyakit tersebut. Bagaimana ini bisa terjadi? Pak Guntoro, ini kalau lagi kuliah ini satu SKS nih, banyak nih sebetulnya. Jadi Pak Guntoro, kalau untuk penyakit-penyakit keturunan tertentu, genetik tertentu, memang ada tuh yang skip generasi. Jadi yang sakit tuh kakek-kakeknya, tapi kok orang tua sehat, tiba-tiba anak cucu yang kena. Kalau dalam istilah kedokteran itu ada yang namanya penetrasi. Jadi suatu gen itu punya kekuatan. Jadi gen itu walaupun dia sakit, ada intensitasnya. Ada yang 100% kekuatannya, ada yang cuma 50%, ada yang 30%. Nah, jenis kekuatan inilah yang terkadang pada saat kakek nenek 100%. Pada saat turun ke anak atau ke orang tua kita, menurun. Tapi tiba-tiba pada anak meningkat lagi. Untuk saat ini, mekanismenya kenapa kayak begini bisa, jawabannya belum diketahui dengan pasti. Masih banyak yang cari tahu, cuma fenomenanya memang ada. Hanya saja mekanismenya belum diketahui. Masih banyak penelitian yang Pak Guntoro, kita tunggu sama-sama. Penyebabnya apa sih? Nah, ini juga menjadi salah satu warning sign. Kalau dia hipertensi, berarti logikanya berpikir ada ibu Bapak Guntoro itu sangat bagus kontrol faktor risiko lingkungan dan lifestyle-nya. Sementara mungkin Bapak Guntoro ada banyak paparan faktor risiko, mungkin stresor kerja, misalnya kita nggak tahu nih, atau misalnya dengan lingkungan. Kan hipertensi juga dipengaruhi juga, ada yang hipertensi akibat aktivitas, akibat pikiran yang esensial juga ada. Jadi banyak sekali penyebabnya. Kita harus benar-benar gali dulu dari riwayat keluarga, ibu, kakek, dan juga bapak, sehingga kita bisa dapat kesimpulan kenapa ini bisa terjadi. Itu Dokter Dianggis. Ini rame ya yang nanya ya kayaknya ya. Alhamdulillah. Ya dok, ini ada dok dari Ningrum. Apakah genomic testing bisa dilakukan pada janin atau bayi belum lahir? Misalnya untuk melihat atau memeriksa kecacatan bawaan dari orang tua. Mungkin yang nggak bayi tabung ya dok. Tadi kita bahas yang bayi tabung. Iya. Jadi kalau untuk Ibu Ningrum, bisa nggak sih periksa? Bisa banget. Tadi yang saya sudah sampaikan di salah satu slide itu ada yang namanya prenatal genetic diagnosis, lalu ada yang pre-implantation genetic diagnosis. Kalau prenatal diagnosis itu adalah untuk dilakukan di usia kehamilan trimester 1. Kalau pre-implantation genetic diagnosis itu sebelum embrio atau janin ditanamkan ke rahim. Jadi pada proses bayi tabung, diperiksa dulu nih gennya, ada nggak sakit-sakit tertentu. Kalau sudah
bebas dari sakit tertentu, baru ditanamkan ke rahim. Itu pre-implantation genetic diagnosis. Kalau prenatal, sudah hamil dulu trimester 1, misalnya minggu ke-12, ke-13, 14, lalu kita ambil nih cairan amnionnya, sampel plasentanya, atau sel dari ibunya, kita bisa periksa ada gangguan genetik atau penyakit tertentu nggak pada si janin. Hanya saja kalau di Indonesia belum diatur apakah ini boleh diaborsi atau tidak. Karena untuk yang aborsi hanya dilakukan pada kelainan-kelainan yang menyebabkan kecacatan berat atau mengancam nyawa ibu maupun janin. Begitu Ibu Ningrum? Lalu dok, dari Agung Mahendra. Selamat sore dok, kata dokter wanita bisa terkena kanker payudara dan laki-laki kanker prostat. Apakah ada cara dok untuk menghindari kanker prostat untuk laki-laki? Nah, Bapak Agung, kalau untuk kanker prostat sebetulnya ya, risiko utama menderita kanker prostat itu adalah usia tua. Laki-laki itu makin bertambah usia, makin tinggi risikonya untuk menderita kanker prostat. Namun, tentu saja tidak hanya mutlak, ya berarti semua yang tua bakal prostat dong, enggak. Jadi ada juga faktor-faktor risikonya. Kalau untuk kanker secara umum, faktor risikonya adalah memang paparan polusi lingkungan. Misalnya ya, yang paling mudah, kalau misalnya sehari-hari kita commute-nya pakai motor, pasti akan terpapar adanya buangan gas-gas buangan kendaraan bermotor. Berarti kita resikonya untuk pencegahannya gimana? Pakai masker. Atau banyak berkegiatan di luar ruangan, terpapar UV light. Berarti pakai sunscreen. Banyak faktor-faktor resiko kanker secara umum yang bisa kita kendalikan. Kalau di ini kita kerja kantoran, duduk nih 9 to 5, berarti kita harus banyak juga untuk aktivitas fisik. Beri waktu untuk kita untuk berolahraga. Jadi pencegahannya adalah itu, Pak. Selain untuk tua itu pasti, tapi menjaga pola dan gaya hidup yang juga bisa membantu kita mencegah terjadinya kanker. Ataupun kalau seandainya nauzubillah memang kanker, tapi karena Bapak sudah aware dan Bapak rutin pemeriksaan screening marker dari kanker prostat, tahu secara dini, pengobatan secara dini, insya Allah hasil akhirnya juga akan lebih baik. Begitu? Dok. Lanjut dok, dari Dr. Dewi Sukma dari Lampung nih dok. Apakah faktor nitrogenomik bisa diperbaiki pada anak atau memang sudah mutlak? Kalau bisa, bagaimana memperbaikinya? Lalu, apakah pemeriksaan genomic testing harus dengan rekomendasi dokter spesialis tertentu atau bisa dari keinginan pribadi? Oke, tadi pertanyaannya untuk nutrigenomik ya. Nutrigenomik, mohon diulang lagi, saya tidak terlalu mendengar pertanyaan nutrigenomiknya tadi. Faktor nutrigenomik bisa diperbaiki pada anak atau sudah mutlak? Kalau bisa, lalu genomic testingnya harus rekomendasi dokter spesialis atau bisa keinginan pribadi? Oke, jadi kalau nutrigenomik pada anak, apakah bisa dirubah? Kalau genetiknya tidak bisa dirubah, tapi pendekatan kita terhadap bagaimana cara memberi makan anak itu, feedingnya bisa kita atur. Misalnya kita tahu bahwa kecenderungan si anak pola metabolismenya adalah ini. Jadi kita bisa mengelola, makanan-makanan, bahan makanan tertentu ini tidak bisa diberikan. Kita bisa cari bahan penggantinya. Ada banyak kan bahan pengganti makanan, tidak hanya terfokus ke misalnya, saya harus salmon nih, salmon bagus, padahal mungkin nanti setelah kita lihat kandungan gizi sarden sama aja dengan salmon. Jadi bisa seperti itu penggantian bahan makanan karena hasil genetiknya tidak bisa berubah. Lalu kalau ditanya untuk pemeriksaan nutrigenomik, cancer risk atau biaris, apakah harus pakai surat pengantar dari dokter? Tidak perlu. Bisa atas keinginan pribadi dan langsung datang ke laboratorium. Tapi kalaupun memang ingin berkonsultasi dengan dokter spesialis tertentu terlebih dahulu, silahkan. Tidak dilarang juga. Tapi kalau saya memang ingin datang, kebanyakan pasien saya datang memang karena keinginan sendiri, karena
di keluarga saya banyak dokter yang sakit kanker, saya jadi kepikiran, kira-kira saya beresiko nggak? Seringkali seperti itu yang saya temui. Mudah-mudahan membantu ya. Lanjut ya dok. Dari Ibu Elin Sutejo. Setelah dilakukan prenatal genomik, apakah hasil tes ada risiko di janin tersebut? Maka apakah ada tindakan dari sang ibu yang dapat memperbaiki dan mengurangi risiko pada saat anak lahir? Oke. Kalau seandainya pada pemeriksaan prenatal diagnosis itu didapatkan bahwa si janin menderita penyakit tertentu, dan harap diingat kembali untuk prenatal diagnosis kita memeriksakan penyakit genetik, bukan penyakit-penyakit multifaktorial yang saat ini dilakukan ya. Kita nggak tahu ke depannya apakah nanti pemeriksaan penyakit multifaktorial juga bisa dilakukan atau tidak, namun saat ini yang dikerjakan adalah pemeriksaan penyakit genetik, contohnya thalassemia. Lalu bagaimana? Apa yang dilakukan oleh si ibu? Apakah dia bisa makan makanan tertentu yang bisa mengubah DNA si anak? Tidak. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengubah DNA si anak. Ibu tugasnya adalah tetap menjaga kehamilannya, kesehatan kehamilannya, agar tetap berjalan lancar tanpa komplikasi. Hal yang paling harus dilakukan adalah cukup itu, menjaga kesehatan selama kehamilan, supaya nanti jangan ada kencing manis selama kehamilan atau diabetes gestasional, jangan timbul hipertensi saat kehamilan, jangan timbul juga hipoksia. Jadi untuk genetik janinnya tidak bisa berubah, hanya saja kita sudah siap nih secara mental. Wah, anak saya ada kelainan tertentu. Dan yang harus saya lakukan dan pihak keluarga lainnya harus saya lakukan adalah mempersiapkan ini. Mungkin ketika lahir harus di rumah sakit yang sudah akreditasinya A, lengkap fasilitas. Lalu harus dibawa untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis tertentu, sehingga dari kecil, dari sejak lahir, sudah bisa kita optimalkan kesehatannya. Begitu ya Ibu, untuk cara-caranya dan bagaimana cara menyikapi hasil dari pemeriksaan genetik untuk janin. baik dok, sebenarnya saya juga mau tanya sih dok, untuk kisaran biayanya tuh berapa kira-kira dok? Pasti peserta juga penasaran nih dok. Iya ya, kalau untuk kisaran biaya sesungguhnya kalau untuk pastinya mungkin yang pihak dari prodianya akan lebih bisa menjelaskan. Namun kalau saya tidak salah, kisaran biayanya untuk cancer risk itu 10 juta kalau saya tidak salah ya, karena saya benar-benar kalau untuk masalah harga saya nggak concern ke sana karena nanti biasanya langsung datang pasien, saya konseling. Tapi mungkin dari pihak prodi nanti bisa bantu jawab nanti ya, nggak apa-apa ya. Beda-beda soalnya. Yang terakhir ya dok, dari Ikan Wari Putri, izin dok bertanya, saya pernah melihat di suatu keluarga bapak dan ibunya kulitnya putih, terus anak pertamanya juga putih, akan tetapi anak keduanya malah hitam dok. Kenapa bisa terjadi ya dok? Jadi orang kan jadi berpikiran ibunya selingkuh dok. Ini bakal jadi sinetron gitu ya, misalnya, atau jadi apa, ayah kenapa aku berbeda gitu kan. Jadi kalau masalah kulit itu memang sebetulnya bisa juga bukan bisa juga, emang diatur oleh genetik. Tapi kan kita nggak bisa serta-merta menilai bahwa mengasumsikan, wah ini bukan anaknya si bapak nih, dianya hitam. Terus suka digodain juga sama tetangga kan, iya anak siapa lu gitu kan. Banyak faktor. Terkadang juga ada kelainan genetik yang bisa menyebabkan gangguan pigmentasi. Kita nggak pernah tahu apakah memang anak keduanya ini memang hitam sejak lahir atau lebih gelap. Kan bisa saja itu warna kulit ada yang sifatnya dominan, ada yang sifatnya resesif. Chance-nya akan berbeda di setiap kehamilan. Anak pertama mungkin dapat yang bagusnya nih, timbul putihnya, tiba-tiba anak kedua dapat yang sifat resesifnya, yang kebetulan keluar, lalu hitam. Jadi memang tidak bisa kita patok rata bahwa ini berbeda, kamu nggak mirip, berarti kamu anak pungut. Kan tiap saudara juga beda-beda. Kalau dilihat misalnya saya dengan kakak saya bakal beda banget mukanya, padahal ayahnya sama, ibunya sama. Warna kulit juga begitu. Jadi ada switch on, switch off gen, dan masing-masing anak itu beda, yang mana yang switch on, yang mana yang switch off. Makanya bisa beda-beda tiap saudara ya, Bu Ika ya. baik dok. Ya, sudah cukup dok. Terima kasih ya dok atas materi yang luar biasa dan
jawaban-jawaban yang diberikan nih dok. Sekarang sudah dipilih nih untuk pertanyaan yang paling menarik. Pertama, saya bacain 5 pemenang yang mendapatkan goodie bag cantik dari GulaFit. Yang pertama Bapak Ridwan, yang kedua Bapak Gufron, lalu yang ketiga Ibu Yuke dari Matraman, yang keempat Dr. Dewi Sukma dari Lampung, dan yang kelima Agung Mahendra. Untuk 3 pemenang yang mendapatkan pemeriksaan lab vitamin D dari Lab Prodia, yang pertama ada Bapak Guntoro, yang kedua Ibu Elin Sutejo, dan yang ketiga Ibu Siva Musdalifah. Gitu. Sampai sudah kita di ujung acara webinar ini. Semoga materi yang diberikan hari ini dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk Dr. Jessica atas waktunya, waktu di sela kesibukannya sudah meluangkan waktu untuk membagi ilmunya kepada kita semua. Makasih ya dok, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih juga untuk Laboratorium Klinik Prodia dan GulaFit yang sudah mensponsori webinar hari ini. Dan untuk para audiens, saya ucapkan juga terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Sampai jumpa di webinar lainnya dan tetap selalu jaga protokol kesehatan. Maaf jika ada salah-salah kata. Saya Dr. Ugandis, undur diri. Salam sehat. Terima kasih semuanya. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Terima kasih moderator, terima kasih para audiens. Semoga selalu sehat. Terima kasih Kak Nabila dari program. Manusia dilahirkan berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang bermata biru, ada yang rambut ikal, ada yang berkulit putih. Demikian juga dengan penyakit. Bahkan pada anak kembar pun penyakitnya berbeda. Contohnya, ada yang punya penyakit jantung, hipertensi, diabetes, penyakit imun, bahkan kanker. Mengapa demikian? Susunan DNA pada manusia tidak ada yang sama. 0,1% DNA berbeda di setiap orang. Tubuh manusia terdiri dari 100 triliun sel. Setiap sel memiliki inti sel, kecuali sel darah merah. Setiap inti sel memiliki 46 kromosom. Sepasang kromosom berasal satu dari ayah dan satu dari ibu. Kromosom adalah gulungan rantai panjang DNA. Gen adalah potongan dari untaian panjang DNA yang menjadi protein tertentu. Protein berperan dalam berbagai macam fungsi tubuh. Lalu, apa perbedaan antara gen dan genom? Gen dianalogikan seperti satu resep masakan. Sedangkan genom seperti satu buku resep lengkap. 0,1% perbedaan tersebut diibaratkan kalau terjadinya typo pada susunan DNA manusia akan menyebabkan perbedaan protein yang dihasilkan. Perbedaan susunan basa DNA itu disebut dengan single nucleotide polymorphism atau SNP. Perbedaan SNP ini bisa menghasilkan protein yang berbeda, sehingga muncul fenotip yang berbeda. Fenotip adalah ekspresi dari gen yang bisa dilihat seperti tinggi badan, warna mata, warna kulit, jenis rambut, bahkan resiko penyakit. Jadi, selain lingkungan, makanan, usia, gen memegang peranan penting. Dengan mengetahui informasi tentang genom tubuh, ini dapat membantu menjaga kesehatan secara personal.
Kanker merupakan salah satu penyakit yang paling ditakuti di seluruh dunia karena penyakit ini sulit diobati dan risiko kematiannya tinggi. Mengapa tingkat kematian penderita kanker tinggi? Karena seringkali penderita kanker baru menyadari setelah timbul gejala, di mana umumnya sudah pada stadium lanjut. Padahal 40% kanker dapat dicegah. Bagaimana cara mencegahnya? Yaitu dengan mengetahui faktor risiko yang dapat menyebabkan kanker, seperti makanan, usia, polusi, gaya hidup, dan genetik. Saat ini, Anda dapat mengetahui prediksi risiko kanker berdasarkan profil gen Anda dengan melakukan pemeriksaan genomik CARIS atau Canceris. Pemeriksaan genomik CARIS merupakan salah satu pemeriksaan untuk memprediksi 13 jenis kanker yang paling umum berdasarkan analisis lebih dari 200 gen low penetrance. Kanker apa saja yang dapat dideteksi? Dengan pemeriksaan ini, Anda dapat memprediksi risiko Anda terkait dengan beberapa jenis kanker tersebut. Dengan mengetahui informasi gen, maka seseorang dapat memprediksi risiko beberapa jenis kanker dan melakukan konseling dengan dokter untuk mengubah gaya hidup secara personal. Bimo dan Gina adalah sepasang suami istri yang hobi kuliner. Akibat hobinya itu, mereka mengalami obesitas. Menyadari bahaya obesitas, mereka mulai melakukan olahraga dan diet untuk menurunkan berat badan. Selama 3 bulan, mereka berdua sepakat menekuni olahraga lari seminggu 3 kali dan diet tinggi protein. Setelah 3 bulan, Bimo mengalami penurunan berat badan yang cukup signifikan. Namun sayangnya, Gina tidak mengalami hal yang sama. Gina tetap dengan berat badan yang semula. Dia merasa sedih dan kecewa karena tidak bisa menurunkan berat badan seperti Bimo. Olahraga yang sama, diet yang sama, ternyata direspon berbeda oleh setiap orang. Mengapa demikian? Hal ini dapat dijelaskan dengan ilmu nutrigenetik dan nutrigenomik. Tubuh manusia terdiri dari 100 triliun sel. Setiap nukleus atau inti sel memiliki 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Kromosom adalah gulungan rantai panjang DNA. Setiap sel memiliki inti sel kecuali sel darah merah. Sepasang kromosom berasal dari satu dari ayah dan satu dari ibu. Gen merupakan bagian dari untai panjang DNA yang berisi instruksi untuk membuat protein. Gen berpengaruh pada sifat, fisik, kesehatan, dan respon tubuh terhadap berbagai macam nutrisi dan aktivitas fisik. Genom adalah keseluruhan informasi genetik dalam tubuh. Lalu, apakah yang membuat kita berbeda? 99,9% susunan DNA yang dimiliki setiap orang adalah sama dan 0,1% DNA berbeda di setiap orang. Perbedaan tersebut dikenal dengan variasi genetik atau single nucleotide polymorphism atau SNP. SNP adalah jenis variasi genetik yang paling umum di antara manusia. SNP atau variasi genetik ini menyebabkan perbedaan antar individu. Seperti perbedaan tinggi badan, perbedaan warna bola mata, perbedaan bentuk rambut, dan perbedaan warna rambut. Kebanyakan SNP tidak berpengaruh pada kesehatan atau pengembangan penyakit. Contohnya variasi genetik pada gen FTO atau Fat Mass and Obesity Associated. Gen ini berperan mengatur pembakaran energi. Apabila terjadi variasi genetik yang berbeda pada gen, FTO akan memberikan efek yang berbeda terhadap program penurunan berat badan setiap orang. Seperti yang terlihat pada Bimo dan Gina mengalami hasil yang berbeda dari program yang dilakukan karena Bimo dan Gina memiliki SNP yang berbeda. Sehingga kita bisa mengetahui apakah variasi genetik yang kita miliki cocoknya dengan diet dan olahraga apa ya? Jadi kita bisa tahu kita cocoknya diet dan olahraga apa nih? Jadi, nutrigenomik dapat dimanfaatkan untuk strategi program penurunan berat badan yang efektif.
Perlu diketahui juga, nutrigenomik juga dapat dimanfaatkan untuk strategi pencegahan obesitas, tekanan darah tinggi, kanker, penyakit pencernaan, serta suplementasi yang tepat.